Petratin semuanya. Bagaimana kabar kalian? Puji Tuhan, kebaikan Tuhan ada dalam hidup kita, amin. Kita bersyukur sore hari ini kita bisa kembali beribadah. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Dan percayalah walaupun kita berbeda, mungkin teman-teman di rumah, kami di sini, tetapi percayalah hadirat Tuhan tidak pernah terbatasi dengan ruang dan waktu. Mari kita berdoa sebelum kita memulai ibadah kita. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan sore hari ini. Kami datang Tuhan di hadapan-Mu. Kami datang bawa seluruh hidup kami Tuhan. Kami bersyukur buat segala anugerah, segala berkat yang Tuhan selalu limpahkan dalam hidup kami. Bukan karena kemampuan kami sendiri Tuhan, tetapi karena anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Sore hari ini Tuhan kami datang Tuhan kepadamu. Kami mau berkata kami perlu Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau di dalam kehidupan kami. Kami butuh firman-Mu Tuhan yang akan menguatkan hidup kami Tuhan. Kami datang Tuhan dan kami bawa Tuhan seluruh hidup kami Tuhan. Kami datang menyembah-Mu, meninggikan Engkau Tuhan. Sebab Engkau Tuhan Allah yang layak untuk terima segala pujian kami. Engkau Tuhan kami, Engkau Allah yang hebat di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami mulaikan ibadah kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Beri sorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya. Dia Tuhan kita, Dia Allah gunung batu kita, Dia keselamatan di dalam kehidupan kita. Sama-sama kita katakan, Tuhanlah Kau kekuatan kami. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Katakan ku mau bersyukur, bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah.
surga bumi pun menyembah. Senang firman-Mu terangi jalanku. Kau Tuhan Allah, Engkaulah Raja, Allah perkasa. Surga bumi pun menyembah. Senang firman-Mu terangi jalanku. Kau Tuhan Allah yang perkasa. Haleluya. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau menebus nafsu jiwaku. Lewati badai, tak ku ragu, karena Kau tinggal di dalamku. Dengan imanku ku berseru, Engkaulah Raja, Allah perkasa. Surga bumi pun menyembah. Senang firman-Mu terangi jalanku. Engkau Tuhan Allah, Engkaulah Raja, Allah perkasa. Surga bumi pun menyembah. Senang firman-Mu terangi jalanku. Engkaulah Tuhan Allah, Engkaulah Raja, Allah perkasa. Surga bumi pun menyembah. Senang firman-Mu terangi jalanku. Engkaulah Tuhan Allah, Engkaulah Raja, Allah perkasa. Surga bumi pun menyembah. Senang firman-Mu terangi jalanku. Engkaulah Tuhan Allah yang perkasa. Engkaulah Tuhan Allah yang perkasa. Engkaulah Tuhan Allah yang perkasa. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang perkasa di dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu, kami percaya Engkau Tuhan yang hebat di dalam hidup kami. Kiri kanan kami boleh berguncang Tuhan, tetapi ketika kami mengandalkan Engkau Tuhan, Engkaulah sumber segalanya di dalam hidup kami. Kami butuh Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Kami butuh firman-Mu Tuhan, yang menerangi setiap langkah hidup kami Tuhan. Di masa muda kami Tuhan, kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau Bapa di dalam hidup kami. Mari kita sembah Dia. Mari kita ucapkan yang terbaik dari hidup kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik. Engkau Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami datang merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Berbicaralah dalam setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu Tuhan Petratin semua. Terima kasih Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau
pandu, pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kami berkata kami perlu Engkau, Tuhan. Ku perlu Engkau, Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau pandu, pengharapanku di dalam-Mu, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Amin. Kami percaya kepada-Mu. Kami perlu Engkau, Tuhan. Engkau sumber segalanya. Oh, haleluya, haleluya. Kami percaya kepada-Mu. Haleluya, haleluya. Sebab selamanya Kau baik, Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih Allah Bapa Roh Kudus. Kami percaya, Tuhan, hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bahkan dalam setiap rumah kami masing-masing, Tuhan, di mana kami berada saat ini, Engkau hadir bersama-sama setiap kami dalam hati dan dalam pikiran kami, Tuhan. Engkau yang berkuasa, Tuhan, dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mau persiapkan segenap kehidupan kami, Tuhan, lebih lagi
Kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu. Saatnya kami mendengar Tuhan yang menjadi isi hatimu bagi setiap kami Tuhan. Saat ini Bapa, kami bawa segenap kehidupan kami bawa hati kami Tuhan, pikiran kami mau fokus lebih lagi Tuhan. Sehingga kami bisa mendapatkan satu hal atau banyak hal Tuhan yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan, dan biarlah Roh Kudus Engkau menuntun kami Tuhan. Dan hamba-Mu ini Tuhan, hamba-Mu ini hanya alat Tuhan. Biar Engkau sendiri yang berbicara lebih keras Tuhan, Kau berbicara lebih jelas lagi Tuhan dalam setiap kehidupan setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan Tuhan tayangan ini. Urapi dan berkati setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Haleluya, shalom teman-teman teens dimanapun semuanya teman-teman berada saat ini, yang lagi di rumah, yang lagi rebahan. Oh, jangan rebahan, nggak boleh. Sekarang apalagi sudah memuji Tuhan sama-sama tadi ya. Pastinya sekarang semuanya sudah bangkit, rohnya bangkit, semangatnya luar biasa. Karena itu saya percaya tidak ada lagi yang rebahan sekarang. Semuanya sudah mengambil posisi yang terbaik sudah dari tadi ya. Sudah memuji Tuhan bersama-sama, menyembah Tuhan, memberikan semua yang terbaik untuk Tuhan. Yes, dan senang sekali hari ini saya dikasih kesempatan nih untuk ketemu, untuk bisa sharing sama teman-teman teens semuanya. Dan ini satu kesempatan yang sangat luar biasa, kita boleh bertemu walaupun mungkin dengan suasana yang cukup berbeda ya. Kami semua di sini dan teman-teman di rumah, tapi saya percaya tidak membatasi kita untuk kita tetap bersuka cita, untuk kita tetap excited, tetap semangat untuk mencari Tuhan dan mendengarkan apa yang Tuhan inginkan untuk kita semua hari ini. Nah, hari ini saya dikasih tema, kita akan sharing sama-sama dengan judulnya Aku Butuh Tuhan. Oke, aku butuh Tuhan. Kenapa sih kita butuh Tuhan? Nah, pada dasarnya manusia itu, manusia ini diciptakan, kita tidak bisa hidup seorang diri. Kita diciptakan sebagai makhluk sosial. Nah, saya percaya teman-teman belajar di sekolah ya mengenai hal ini, bahwa manusia itu diciptakan sebagai makhluk sosial. Kita tidak bisa berdiri sendiri, tapi kita perlu orang lain. Nah, itu mengapa juga kita butuh Tuhan. Apalagi Tuhan yang menciptakan setiap kita, saya dan teman-teman semua. Nah, namun pada saat kita mulai bertumbuh nih ya, waktu kita mulai beranjak dari masa kanak-kanak kita, dari zaman mungkin kita masih baru lahir, menjadi bayi, terus kita berusia 1 tahun, 5 tahun, dan mulai sekolah sampai mungkin kelas 6 SD, kita itu bergantung sama orang tua kita. Kita masih diurusin segala-galanya, diurusin sama orang tua kita. Waktu kita masih kecil, waktu kita masih bayi, masih mulai sekolah mungkin ya, di SD, TK, playgroup, whatever, sampai mungkin di tahap yang sekarang ini kita mulai beranjak menuju ke masa-masa remaja. Nah, di sini nih kita mulai merasa bahwa kayaknya saya sudah bisa melakukan semuanya sendiri deh. Saya butuh ruang privacy, jangan ganggu saya. Saya butuh ruang privacy. Saya sepertinya saya tidak perlu bantuan orang tua saya lagi. Saya bisa kok lakukan semuanya seorang diri. Nah, waktu kita mulai beranjak di fase dari anak-anak menjadi remaja, di sini kita mulai belajar. Bahkan mungkin kita merasa bahwa oke, saya harus mulai mandiri. Karena mungkin sudah daripada saat mungkin kelas 4, kelas 5 orang tua kita sudah ngajar nih. Ayo kamu pakai kaos kakinya pakai sendiri, nggak dipakein lagi. Pakai sepatunya pakai sendiri. Pulang sekolah bajunya sudah tahu harus taruh di mana. Nah, waktu kita mulai beranjak remaja, kita mulai berpikir bahwa saya harus melakukannya semuanya seorang diri. Saya bisa kok melakukannya seorang diri. Sepertinya kita mulai merasa bahwa
kita tidak perlu orang lain lagi untuk menolong kita untuk melakukan berbagai macam hal. Nah, di sini akhirnya kita mulai merasa kita tidak butuh orang lain, kita butuh ruang privacy, dan bahkan yang gawatnya sih kalau kebablasan, kita bahkan sampai berpikir bahwa kita tidak perlu Tuhan. Nah, ini dia kenapa tema ini muncul mungkin ya. Ini mungkin menjadi keresahan para leader-leader teens, bahwa mungkin waktu kita sudah beranjak remaja, kita kadang merasa bahwa saya udah dewasa. Biasanya seperti itu ya, makanya biasa ada istilah tua sebelum waktunya. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu teman-teman ya. Apalagi kalau kita sudah mulai merasa bahwa kita tidak butuh Tuhan, nah ini yang gawat. Kenapa sih kita bahas sampai ke hal yang seperti itu? Karena zaman sekarang orang-orang muda, anak-anak teenagers, cara berpikirnya itu mulai sangat luar biasa. Mungkin karena perkembangan teknologi dan lain sebagainya, akhirnya cara berpikir teman-teman teenager sehari-hari ini itu semakin cepat. Nah, makanya kenapa ini menjadi satu hal yang penting untuk kita bahas dan untuk kita tahu bersama-sama. Jangan sampai kita ada di titik kita sudah kebablasan, kita sampai di titik teman-teman merasa bahwa saya nggak perlu Tuhan. Nah, oleh karena itu, karena kasih karunia Tuhan, hari ini saya ingin share sama teman-teman 2 hal kenapa kita butuh Tuhan, kenapa kita perlu Tuhan. Nah, yang pertama seperti yang saya sudah bahas tadi, karena kita tidak bisa berdiri sendiri, we can't stand alone. Kita tidak bisa bergerak atau melakukan segala sesuatunya, mengambil keputusan dalam hidup kita, apalagi untuk satu hal yang sangat urgent, sangat penting, sangat krusial. Kita nggak bisa sendiri, kita butuh orang lain, kita butuh Tuhan. Nah, di dalam Efesus 2 ayat 10, dalam Efesus 2 ayat 10 di sini dikatakan karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sekali lagi, buka sama-sama teman-teman di rumah, Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Karena kita ini buatan Allah, kita ini ciptaan Tuhan. Kita tidak bisa berdiri sendiri. Sama halnya mungkin ya, saya perumpamakan dengan sebuah gadget handphone lah, seperti itu. Yang bisa mengoperasikan secara maksimal gadget atau handphone ini adalah yang menciptakannya, yang tahu segala seluk-beluk aplikasi, semua peralatan-peralatan yang ada dalam handphone kita ini adalah yang menciptakannya. Nah, begitu juga kita tidak bisa serta-merta berkata bahwa kita tidak butuh Tuhan, karena yang menciptakan kita adalah Tuhan. Amin. Jadi teman-teman, Tuhan di dalam ayat Efesus 2 ini dikatakan karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Bahkan sebelum kita lahir di atas muka bumi ini, Tuhan sudah merancangkan hal-hal yang luar biasa nih. Ada blueprintnya. Tuhan sudah punya rencana. Misalnya kakak Esther nih ya, mau dilahirkan nih ke dunia, udah mau di-sending, udah mau di-download, udah mau dikasih ke orang tuanya nih ya, udah mau di-install gitu ya, mau dikirim, mau dilahirin nih ya. Tuhan tuh udah tahu sebelumnya Esther ini kalau lahir nanti kecilnya kayak seperti apa, terus nanti dia bayi seperti apa, masa kanak-kanaknya seperti apa, ketika dia sekolah, remaja, dewasa, dan lain sebagainya sampai kembali kepada Tuhan. Tuhan sudah tahu semua apa yang akan terjadi. Tuhan ada blueprintnya untuk kita semua yang diciptakannya. Makanya dikatakan yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Nah, ini dulu yang kita harus mengerti teman-teman. Kenapa we can't stand alone? Kenapa kita tidak bisa berdiri sendiri? Pasti kita bergantung. Karena
yang ciptakan kita paling tahu kita akan bakalan jadi apa nanti. Oleh karena itu kita butuh Tuhan. Nah, yang saya katakan tadi, kadang kalau kita sudah mulai merasa bahwa saya udah bisa sendiri kok, saya melakukan semuanya bisa kok sendiri, saya bisa melakukannya. Nah, akhirnya kita mengandalkan diri kita sendiri. Yang jadi hal yang paling berbahaya adalah ketika kita tidak tahu apa yang kita lakukan itu bisa merusakkan hidupnya kita. Di masa-masa teenagers, SMP seperti teman-teman semua, saya ingat waktu di masa-masa saya SMP, itu waktu di zaman saya aja sudah pergaulan sudah luar biasa teman-teman. Kita mulai mencoba-coba segala sesuatunya. Karena sekali lagi kita sudah mulai merasa bahwa hidup saya adalah punya saya. Nah, makanya kenapa kita mulai mencoba-coba segala sesuatunya. Di SMP itu sudah terjadi hal yang seperti itu. Nah, makanya jangan sampai kita merasa bahwa kita bisa berdiri sendiri, akhirnya mencelakai diri kita. Akhirnya kita merusakkan hidupnya kita tanpa kita sadari. Sama ketika kisah Nabi Nuh. Nah, saya percaya teman-teman udah katam nih, udah tamat nih masalah kisah dari Nabi Nuh. Dari zaman sekolah minggu udah dengar ya, udah tahu betul pasti ceritanya seperti apa. Saya hanya ingin mengingatkan kita lagi bahwa di kisah Nabi Nuh ini Tuhan itu geram, Tuhan itu akhirnya sampai Tuhan bilang Tuhan menyesal menciptakan manusia di atas muka bumi pada saat itu. Tuhan sampai menyesal. Kenapa? Karena manusia sudah melakukan segala sesuatunya menurut dengan keinginan mereka sendiri. Mereka melakukan semuanya seenaknya aja. Mereka memperlakukan bumi, memperlakukan hidup mereka semau mereka. Kita buka sama-sama di Kejadian 6. Kejadian 6 ayat 5 sampai 6. Atau kalau teman-teman saya kasih inilah tugas ya, nanti dibaca. Siapa tahu udah lupa zaman-zaman, tapi sebenarnya nggak lupa sih ya, karena masih baru kemarin kayaknya zaman sekolah minggu. Saya percaya sekarang masih ingat. Di Kejadian 6 teman-teman bisa nanti baca dari ayat 1. Nah, di sini kita baca dari ayat 5 sampai 6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang kemudian merusakkan bait Tuhan, merusakkan hidup kita yang Tuhan sudah beri, yang Tuhan sudah ciptakan setiap kita. Dan akhirnya Tuhan bisa marah teman-teman. Oleh karena itu penting sekali kita sadari bersama-sama bahwa setiap kita ini membutuhkan Tuhan. Kita perlu Tuhan. Kita butuh Tuhan. Saya ingatkan sekali lagi kembali bahwa Tuhan yang paling tahu nanti kita akan bakalan jadi apa ya di masa depan. Mungkin teman-teman sudah mulai sekarang memikirkan, nanti saya jadi apa ya? Nanti saya mau jadi ini, saya mau jadi itu dan lain sebagainya. Tapi ingat sekali lagi bahwa Tuhan yang paling tahu kita ini nanti bakalan jadi apa. So jangan pernah berkata bahwa kita tidak butuh Tuhan. Kita pasti perlu Tuhan karena Tuhan yang tahu sekali kita nantinya bakalan jadi seperti apa, masa depan kita semuanya Tuhan yang paling tahu. Nah, hanya dengan kita bahkan di Yohanes 14 ayat 6 sini dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Tidak melalui Tuhan Yesus. Saya suka di terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Di sini dikatakan Yesus menjawab,
akulah jalan untuk mengenal Allah dan mendapat hidup. Amin. Kalau mungkin di kisah Nabi Nuh manusia dimusnahkan semua, di situ kita belajar bersama-sama untuk kita menjaga hidup kita, karena satu-satunya untuk kita memperoleh hidup itu adalah melalui Tuhan Yesus. Sekali lagi saya bacakan di Yohanes 14 ayat 6 dalam terjemahan Indonesia bahasa Indonesia masa kini. Jawab Yesus menjawab, akulah jalan untuk mengenal Allah dan mendapat hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, dari sini sekali lagi kita belajar bersama-sama teman-teman. Kalau mulai ada, apalagi kalau misalnya kita udah mau lulus SMP nih ya, udah mau masuk SMA, kita sudah mulai pemikiran-pemikiran kita, apalagi anak-anak zaman sekarang saya tahu sekali mulai berpikir sangat kritis, mulai mempertanyakan ini itu, mempertanyakan segala sesuatunya. Bahkan tidak jarang saya bertemu orang-orang yang mempertanyakan Tuhan. Oleh karena itu saya mau ingatkan sekali kita, tidak ada jalan lain untuk kita bisa ketemu dengan Tuhan selain melalui Yesus. Untuk kita mendapatkan hidup itu ya hanya lewat Tuhan. Nah, kenapa kita butuh Tuhan? Kenapa kita tidak dapat berdiri sendiri dalam hidup ini? Karena hanya dalam Yesus ada jalan untuk memperoleh kehidupan yang kita bisa nikmati sekarang, teman-teman. Karena hanya di dalam Tuhan kita akan tahu kita nanti akan jadi seperti apa. Semua rahasia-rahasia, semua hal-hal yang menjadi pertanyaan-pertanyaan kita hanya bisa kita dapatkan jawabannya hanya di dalam Tuhan. Amin. Oleh karena itu teman-teman, saya rindu untuk kita semua, teman-teman teenagers dimanapun teman-teman berada saat ini, untuk kita sadari bersama-sama hal ini. Ya, saya tahu teman-teman mulai beranjak dewasa, teman-teman mulai beranjak remaja. Saya ngerti. Oleh karena itu, ini baiknya teman-teman ada dalam komunitas seperti ini nih. Di sini teman-teman bisa dapatkan pemimpin, leader-leader, di mana teman-teman bisa bertanya, bisa bertumbuh. Ada kakak-kakak di sini ya, yang luar biasa, kakak Esther juga dan semua leader-leader teens. Teman-teman bisa bertanya banyak hal, teman-teman bisa bertumbuh bersama-sama melalui setiap leader-leader. Bangun komunikasi, kita belajar bersama-sama, kita bertumbuh bersama-sama, kita kenal Tuhan lebih lagi. Dan jangan pernah berpikir teman-teman sendirian, karena kita di sini semuanya teman-teman teens, leader-leader teens siap pastinya memberi hidup untuk kita bertumbuh bersama-sama lebih lagi di dalam Tuhan. Nah, hal yang berikutnya, hal yang kedua nih. Kenapa kita butuh Tuhan? Kenapa kita perlu Tuhan? Kenapa kita butuh Tuhan? Hal yang kedua, yang pertama tadi, karena kita tidak bisa berdiri sendiri. Yang kedua, karena kita butuh penerimaan. We need acceptance. Kita butuh penerimaan. Dan satu-satunya yang bisa menerima kita apa adanya, sekali lagi, yang bisa menerima kita apa adanya adalah Tuhan Yesus. Oke, mungkin teman-teman kayaknya enggak deh Kak. Saya bisa kok sendiri tanpa Tuhan. Saya banyak teman-teman, saya terhitung lah sebagai anak yang cukup gaul, punya pergaulan yang cukup luas. Kalau nggak ada saya nggak rame gitu. Itu teman-teman kalau mau mabar, mau main game, aduh pasti harus invite saya, harus ajak saya supaya lebih asik lah kalau saya ada. Oh, di sosial media saya, follower saya bisa dicek. Followers cek, banyak. Tunggu verified aja, tanda centang ya.
Banyak kak, saya banyak follower, saya banyak kalau sekali post, likes-nya tuh bisa banyak bla bla dan lain sebagainya, 1000 likes. Kalau posting ini, posting itu, saya banyak kok, banyak. Mungkin kita berpikir seperti itu, tapi itu hanya sementara teman. Itu hanya sementara dan bisa saja itu fake, itu palsu. Di saat tertentu aja mereka butuh kamu, mereka butuh kalian. Followers tidak bisa menentukan teman-teman terdekat kita. Mungkin mereka hanya mengagumi sementara. Tapi sekali lagi yang hanya bisa menerima kita apa adanya. Mungkin teman-teman kalau posting sesuatu di likes banyak ya karena yang diposting memang sesuatu yang baik aja. Coba mereka tahu kekurangan kita. Apakah mereka bisa terima? Kita terlalu dikuasai dengan sosial media yang dimana-mana sepertinya semua yang baik-baik lah yang diposting ya. Bahkan kita kadang menjadi palsu juga. Tanpa kita sadari teman-teman. Karena yang kita ingin highlight, yang kita mau tunjukkan di depan banyak orang adalah hal yang baik aja. Bahkan kita mungkin berpenampilan sedemikian rupa, cari spot yang paling oke, pencahayaan yang paling baik, kemudian ceprat, jelek nih hasilnya, delete, hapus, cari yang paling bagus pokoknya. Kemudian diposting, yang likes banyak, iya banyak, karena yang kelihatan emang yang baik. Coba kalau hal-hal yang kurang baik, belum tentu mereka bisa menerima. Bahkan yang paling banyak lagi case atau kasus yang dialami pada saat kita ada dalam masa remaja, teenagers, adalah masalah insecurity. Kita, nah karena itu saya bilang tadi, karena yang kita yang lihat kebanyakan yang baik-baik gitu ya. Akhirnya kita mau si itu gitu ya, saya juga dong pengen liburan ke sana supaya bisa posting yang oke nih pemandangannya. Si ini punya itu, saya juga mau. Kita menjadi insecure dengan apa yang kita miliki. Bahkan kebanyakan anak-anak yang mulai merasa minder, merasa rendah diri, dan akhirnya melakukan berbagai macam hal hanya untuk terlihat eksis. Nah, hati-hati dengan hal ini teman-teman. Jangan sampai kita terjebak karena kita hanya ingin diterima oleh dunia, terus kita kompromi dengan segala sesuatunya. Kita tidak menjadi diri kita seperti apa yang Tuhan mau, tapi kita berusaha menjadikan dirinya kita untuk diterima di dunia ini, dan kita mengubah segala sesuatu apa yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita. Yang bisa menerima kita apa adanya hanyalah Tuhan. Dalam Yohanes 3 ayat 16, saya rindu teman-teman baca semua dari rumah. Yohanes 3 ayat 16. Apa sih buktinya Tuhan tuh terima kita apa adanya? Apa buktinya? Kenapa Tuhan terima? Apa buktinya? Di Yohanes 3 ayat 16 sini dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia, Allah, telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi, hidup. Agar kita beroleh kehidupan teman-teman. Karena begitu besar kasih Allah. Itu buktinya kenapa Tuhan nerima kita. Allah itu sangat mengasihi setiap kita yang diciptakannya. Apapun keadaanmu, di sini tuh nggak dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan orang-orang yang followersnya 1 juta ke atas sehingga dia mengaruniakan, enggak seperti itu teman-teman. Atau karena begitu besar kasih
Allah akan orang-orang yang cantik dan gantengnya di atas rata-rata, atau akan orang yang kaya atau yang punya YouTube channel dengan subscriber yang jutaan orang? Enggak. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan saya dan saudara. Apapun bentuknya teman-teman, apapun keadaanmu, apapun latar belakangmu, Tuhan gak milih-milih. Tuhan kasih anaknya supaya setiap kita apa? Menerima kehidupan. Bukan hanya kehidupan, di sini dikatakan kehidupan yang kekal. Amin. Kawan, orang-orang muda, teman-teman teenager semua, punya gambar diri yang benar, punya role model yang benar. Jadikan Tuhan sebagai role modelnya kita. Oke, bolehlah teman-teman suka mungkin ngikutin drakor, ya, mungkin mengidolakan seorang YouTuber, mungkin mengidolakan siapalah, sebut saja semuanya. Oke, cukup hanya mengagumi, gak apa-apa. Tapi untuk dijadikan panutan dalam hidup, kita harus milih-milih teman. Karena jangan sampai teman-teman bertumbuh dengan role model yang salah. Saya mengucap syukur ketika saya remaja, mulai bertumbuh dari remaja, saya mulai mengenal Tuhan. Saya tutup dengan kesaksian saya ini. Ketika saya remaja, waktu kelas 6 SD, saya tuh mulai ikut sama kakak saya, sama kakak-kakak saya, ikut dalam pengembalaan ini. Walaupun orang tua masih belum setuju waktu itu. Tapi saya mulai ikut-ikut, lihat-lihat, ikut-ikut aja, lihat-lihat. Dan kemudian ikut ibadah sekali-sekali. Habis itu beranjak SMP, padahal saya dulu anaknya, saya bertumbuh dalam keluarga yang sederhana. Saya tumbuh jadi anak yang rendah diri, tidak percaya diri, karena saya melihat keadaan keluarga saya waktu itu. Di SD itu saya sempat mengalami bullying, saya dibully, saya alami hal itu. Dan kemudian saya bertumbuh menjadi anak yang rendah diri. Saya kok tidak seperti teman-teman saya yang lain. Bahkan dulu saya ingat waktu, mungkin sekarang origami ya namanya, kertas-kertas untuk origami itu aja, dulu kalau disuruh bawa ke sekolah tuh saya nggak mampu. Nah, makanya jadi minder, bawa ini dan itu dan lain sebagainya. Ada beberapa hal, bahkan bawa, dulu kalau teman-teman bawa makanan tuh nasi goreng gitu ya, saya hanya bawa pawa sebiji-biji doang. Kadang kalau ada air minum ketumpah udah deh jadi bubur. Dan saya kemudian bertumbuh dengan minder. Dan akhirnya beranjak remaja, saya ikut nih kakak saya ke gereja, ke pengembalaan di tempat ini. Ikut, kemudian saya mulai belajar untuk mengenal Tuhan. Saya hanya beribadah. Dan di masa-masa remaja saya mengucap syukur. Ketika saya SMP, di sini saya mulai bertumbuh, saya mulai mau mengenal Tuhan. Dan perlahan-lahan gambar diri saya diubahkan, teman-teman. Gambar diri saya diubahkan. Ketika saya mulai mengenal Tuhan, ketika saya tahu bahwa Tuhan menerima saya apa adanya, di situ saya mulai mengalami perubahan di dalam Tuhan. Yang dulunya saya anaknya minder, waktu ketika mengenal Tuhan, Tuhan izinkan saya masuk dalam pelayanan. Bahkan sebelum masuk pelayanan pun, waktu masuk di gereja pun, ya saya masih mengalami hal tersebut, saya masih minder. Karena saya
menaruh rasa percaya diri saya membanding-bandingkan diri saya dengan orang lain waktu itu. Saya tidak pintar bergaul, saya tidak tahu bagaimana caranya bergaul, saya bahkan mengalami ditolak dan lain sebagainya. Ketika awal-awal pun saya masuk dalam gereja ya saya masih merasakan hal tersebut, saya tidak kucuk-kucuk langsung seperti sekarang ini. Nah kemudian saya mulai mengenal Tuhan, saya fokus saja mau mengenal Tuhan. Saya kemudian masuk dalam pelayanan dan kemudian Tuhan memulihkan hidup saya. Saya mulai mengenal Tuhan dan saya mulai tahu bahwa Tuhan terima saya apa adanya. Tuhan pulihkan hidup saya. Dan akhirnya saudara saya bilang bahwa 90% dari kemampuan yang saya punya hari ini itu saya temukan di tempat ini, dalam penggembalaan ini. Ketika saya memberi hidup saya untuk melayani Tuhan, untuk dibimbing, untuk dididik dengan orang tua rohani, dengan leader-leader yang luar biasa di tempat ini, saya benar-benar dibentuk dan segala kemampuan talenta saya kemudian pemimpin saya melihat saya bisa ini dan bisa itu, kemudian saya dipercayakan, Her bisa ini enggak? Bahkan saat untuk hal-hal yang menurut saya enggak mampu lakukan, waktu itu enggak tahu juga kemampuan dari mana. Saya hanya belajar aja waktu pemimpin, Her buat ini. Sekalipun saya tahu kapasitas saya waktu itu tidak mampu, tapi saya hanya belajar untuk oh iya saya coba. Dan ketika saya lakukan, ternyata bisa. Ketika bisa saya lakukan terus. Akhirnya kita bisa menjadi pro dalam hal tersebut. Dan sekali lagi saya mau bilang, ketika kita mengenal Tuhan, ketika kita mulai menggantungkan hidupnya kita sama Tuhan, di situ Tuhan mulai memulihkan kita. Bahkan semua kemampuan, talenta kita, kemudian Tuhan munculkan semuanya dan akhirnya bisa memberkati banyak orang. Kalau hari ini saya ada sampai saat ini dalam keadaan yang seperti ini, saya nggak bisa berbangga diri teman-teman, karena saya tahu siapa saya dulu. Saya tidak bisa berbangga diri. Karena saya tahu siapa saya dulu. Yang buat saya bisa seperti ini, ya karena Tuhan. Saya punya prinsip hidup mungkin yang cukup berbeda dengan banyakan orang. Saya benar-benar menggantungkan hidup saya sama Tuhan. Semua hal apapun dalam hidup saya butuh persetujuan dari Tuhan dulu deh. Dan saya percaya ketika kalau Tuhan sudah menyetujui segala sesuatunya, Tuhan yang akan kasih jalan kok teman-teman. Well hari ini itu aja yang saya mau sampaikan buat teman-teman. Saya mau berbagi sama teman-teman dengan judul Aku Butuh Tuhan. Terus kenapa kita butuh Tuhan? Yang pertama karena kita tidak bisa berdiri sendiri. Hanya Tuhan yang menjadi satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Di dalam Tuhan ada kehidupan. Dan yang kedua, karena kita butuh penerimaan. Ingat teman-teman, bahwa satu-satunya yang bisa terima kita apa adanya hanya Tuhan. Tuhan tidak lihat followers kita. Tuhan tidak lihat sejago apa kita main Mobile Legends. Atau subscriber YouTube kita sebanyak apa enggak? Atau secantik apa, setajir apa, sekaya apa, sehebat apa gadget yang kamu punya. Enggak teman-teman. Tapi Tuhan terima kita apa adanya. Apapun bentukmu. Mau hitam, putih, rambut panjang, pendek, mau keriting lurus, whatever. Itu bukan standar Tuhan. Tuhan melihat hati kita yang rindu untuk hidup kita diberikan sama Tuhan. Nah, saya percaya ketika kita mengerti hal ini, kita butuh Tuhan, kita perlu Tuhan, kita sadari sama-sama. Saya percaya seperti yang saya sudah saksikan tadi, apapun yang teman-teman rindukan, apapun yang teman-teman cita-citakan dalam hidupmu, semuanya Tuhan akan tunjukkan jalannya. Ketika benar-benar kita sadari bersama-sama, kita menggantungkan hidup kita sama Tuhan. Saya percaya Tuhan yang akan menuntun kita,
untuk kita menuju kepada masa depan yang penuh dengan pengharapan, masa depan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan saya percaya waktu teman-teman mulai bertumbuh di masa-masa yang sekarang ini, teman-teman bertumbuh ke arah Kristus. Teman-teman tidak bertumbuh ke arah yang lain, tapi teman-teman bertumbuh kepada arah Kristus. Kenal Tuhan sedari sekarang. Ini yang saya mau katakan sama teman-teman. Kenal Tuhan dimulai dari sekarang. Seperti apa yang saya alami. Ketika saya SMP, saya beranjak remaja, justru di sini Tuhan kasih dasarnya. Di sini saya mulai memberi hidup saya untuk mulai melayani Tuhan, mengenal Tuhan. Hingga akhirnya Tuhan menunjukkan banyak hal yang luar biasa dalam hidup saya. Pemakaian Tuhan yang luar biasa ketika kita mau benar-benar memberikan hidup kita kepada Tuhan. Saya percaya setiap kita akan terus bertumbuh di dalam Tuhan, terus mengenal Tuhan, dan terus sadari sampai kapanpun, sampai kita kembali pada Tuhan, kita akan selalu membutuhkan Tuhan. Puji nama Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari saat ini orang-orang muda, teman-teman teens, saya ajak teman-teman boleh tutup Alkitabmu. Dan saat ini saja kita untuk datang sama Tuhan. Engkau mungkin yang merasa hari-hari ini engkau sendiri. Engkau mungkin hari-hari ini merasa bahwa Tuhan, saya kok sepertinya kehilangan pegangan Tuhan dalam hidup saya. Atau mungkin teman-teman mulai menyadari bahwa kok sepertinya saya jalan sendiri ya. Mari saat ini, ayo kembali sama Tuhan. Mari tutup matamu dan mulai datang sama Tuhan. Serahkan hidup kami Tuhan. Haleluya. Hidupku ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Yes, Jesus. Oh, walau lewati lembah, ku tak ditinggalkan. Oh, Yesus kekuatan di hidup. Mari engkau yang membutuhkan Tuhan, sama-sama sekali lagi katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Allahku, Bapakku, Bapa dan sahabatku. Kaulah sahabatku, Kau yang peduli
akan lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak pernah ditinggalkan. Yesus kau kekuatan, Yesus kekuatan di hidup. Sambil biar hanya musik saja menaikkan pujian ini, mari teman-teman yang di rumah, saya ajak kita datang lebih lagi sama Tuhan saat ini. Engkau yang memerlukan Tuhan, engkau yang merasa bahwa Tuhan saya mau kembali, Tuhan saya perlu Engkau Yesus. Terlebih di keadaan saat ini Tuhan, mungkin teman-teman mulai melihat keadaan rumahmu, keadaan kedua orang tuamu. Mungkin hari-hari ini mungkin menjadi sulit, dan kau mulai merasa bahwa kenapa saya sendiri. Saya mau katakan teman-teman butuh Tuhan. Itu kenapa saya katakan tadi kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita butuh Tuhan. Mari dengan penuh kesadaran saat ini teman-teman, engkau menyatakan dalam dirimu, Tuhan saya perlu Engkau, saya butuh Engkau. Teman-teman yang di rumah, mari letakkan kedua tanganmu di dadamu saat ini. Saya rindu berdoa buat teman-teman semua. Tuhan Allah Bapa Roh Kudus, kami percaya kuasa-Mu tidak pernah dibatasi oleh tempat dan waktu. Saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi setiap orang-orang muda atau bagi siapapun yang menyaksikan tayangan ini, kami yang meletakkan Tuhan tangan kami di dada kami saat ini. Kami nyatakan kami butuh Engkau Tuhan, kami perlu Engkau Allah Roh Kudus. Kami mengundang Engkau Tuhan boleh hadir kembali dalam setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah, kami buka hati kami Tuhan. Kami persilakan Roh Kudus Engkau masuk Tuhan kembali Tuhan dalam setiap hidup kami. Memerintah dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Kami mau mengikuti setiap jalan-jalan-Mu Tuhan. Setiap jalan yang telah Kau tentukan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Ketika Engkau menciptakan setiap kami jauh sebelum kami ada di atas muka bumi ini Tuhan, Kau sudah merancangkan hal yang luar biasa dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami mau mengikuti setiap jalan-jalan-Mu kembali Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap adik-adik Tuhan, berkati setiap rekan-rekan teman-teman teenagers ini Bapa. Tuhan, urapi setiap mereka Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah. Sekalipun kami masih remaja Tuhan, justru ini saat-saat yang paling tepat Tuhan untuk Tuhan bekerja mengubah setiap kehidupan kami, sehingga ada dasar yang kuat Tuhan yang kami boleh dapatkan ketika kami beranjak semakin dewasa Tuhan. Di saat ini Tuhan kami mintakan Bapak, hamba mintakan biar ada dasar yang kuat Tuhan diletakkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah. Sehingga setiap kami boleh bertumbuh lebih lagi dalam pengenalan akan Engkau Tuhan. Dan kami bertumbuh ke arah Kristus Tuhan. Kami tidak mau Tuhan menjadi sama seperti dunia ini, tapi kami rindu menjadi Tuhan seperti apa yang Kau kehendaki. Seperti firman-Mu berkata Tuhan, Kau sudah merancangkan segala sesuatunya jauh sebelum kami ada di atas muka bumi ini. Sebab itu kami mau nyatakan, kami mau mengikuti rencana-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab kami percaya firman-Mu berkata Tuhan, masa depan yang penuh pengharapan itu yang Kau sediakan bagi setiap kami Tuhan. Kami pegang janji-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami bangkitkan iman kami saat ini. Mungkin Tuhan situasi yang kami lihat saat ini Tuhan tidak memungkinkan, tapi kami mau bangkitkan iman kami. Kami mau mengatakan Tuhan, semuanya akan berbalik dalam nama Tuhan Yesus. Menjadi lebih baik Tuhan, hari-hari kami menjadi lebih baik. Keadaan rumah kami menjadi lebih baik. Kehidupan kami menjadi lebih baik di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kami benar-benar menyerahkan hidup kami Tuhan untuk ada dalam tuntunan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Ini setiap hidup kami, berkati setiap orang-orang muda, setiap teman-teman teenagers Tuhan, dimanapun Tuhan berada Tuhan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada roh yang baru, ada damai sejahtera Tuhan, ada sukacita Tuhan yang Tuhan limpah-limpahkan dalam setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh menghadapi Tuhan, hidup kami Tuhan ke depannya bersama-sama dengan Tuhan. Ketika teman-teman orang-orang muda ini Tuhan, teman-teman teenagers ini Tuhan, hari-hari ini boleh mungkin Tuhan bersekolah dari rumah mereka Tuhan, belajar dari rumah mereka masing-masing. Mereka punya semangat yang luar biasa Tuhan. Mereka tetap bersemangat untuk meraih setiap cita-cita mereka bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan berikan hikmat, kemampuan Tuhan, damai sejahtera, sukacita Tuhan. Kami percaya rancangan Tuhan tidak ditentukan dengan keadaan yang sekarang, karena kami percaya Tuhan, Tuhan sudah melakukan hal yang luar biasa, merancangkan hal yang luar biasa di depan sana Tuhan. Kami Tuhan mau mengarahkan pandangan kami hanya kepada Engkau Tuhan yang memiliki kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa buat kedua orang tua kami, berkati Tuhan dalam segala usaha pekerjaan apapun yang dilakukan Tuhan. Bahkan kesehatan, kekuatan senantiasa Tuhan sempurnakan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat bagi bangsa dan kota kami Tuhan. Curahkan pemulihan Tuhan. Ampuni bangsa kami Tuhan. Bapa, kami sebagai orang-orang muda Tuhan, kami berdiri bagi bangsa dan kota kami. Kami nyatakan shalom Tuhan bagi bangsa kami Indonesia, bagi kota kami Makassar Tuhan. Turunlah damai sejahtera dan sukacita Tuhan, sehingga Tuhan pemulihan demi pemulihan boleh terjadi di tengah-tengah bangsa dan kota kami dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semua pemimpin kami Tuhan di bangsa ini Tuhan, presiden Tuhan, sampai kepada Tuhan pejabat-pejabat yang ada di daerah-daerah sekalipun Tuhan. Tuhan urapi, Tuhan berkati biar mereka boleh menjalankan pemerintahan ini dalam takut akan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan orang-orang muda semua, teman-teman teen semua dimanapun engkau berada, terimalah berkat Tuhan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai hidup setiap kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan menyempurnakan setiap kesehatan, kekuatan. Tuhan memberikan damai sejahtera dan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa melimpah dalam setiap kehidupan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua berkat yang terbaik dicurahkan dalam setiap kehidupan kita. Semua yang percaya dan mengasihi Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Sebab cintamu padaku takkan